evolusi industri 4.0 sudah menanti di depan mata. Tak siap berarti menanti untuk segera dilibas dan binasa. Lalu apa kabar teknologi instrumentasi dan elektronika negeri menjadi kunci evolusi industri? Masih jauh tertinggal dan jauh dari yang namanya berdiri di kaki sendiri. Apa kabar bagi kalian pionir teknologi? Apa kabar mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang jelas-jelas tersematkan alat teknologi di tengah-tengah kalian? Lantas, apakah masih berdiam? Apakah kalian masih mau berdiam? Padahal katanya kampus ini penuh dengan jawabnya. Apakah kalian masih mau berdiam? Wahai para pengubah bangsa, bukan hanya penerus bangsa. Karena satu yang salah seharusnya diubah, bukan diteruskan. Pesawat N250 sudah mengudara, tapi jangan lupakan R80. Mengapa masih begitu lama? Indonesia mempunyai lebih dari 20.000 perusahaan industri. Tapi sadarkah teknologi instrumentasi yang kita gunakan tidak ada satupun buatan tangan rakyat sendiri? Mau sampai kapan Indonesia tidak berdikari? 20 tahun lagi menuju harapan emas bangsa ini. Hai mahasiswa, jadilah pemimpin bangsa, jadilah pelopor pergerakan dalam kreasi dan inovasi teknologi demi negeri kita yang paling indah dunia, Indonesia, bumi pertiwi. Wahai unsur-unsur yang semoga terbaik bangsa, perlu kalian ketahui bahwasanya bangsa Indonesia lahir dari bangsa petani. Namun kini kalian adalah bangsa teknologi. Maka jadilah sang reaksi, maka kau tak akan terekstraksi. Katakanlah Indonesia yang syarat akan produksi hanya jadi bahan baku industri. Maka aku berikan satu kunci untuk mengakhiri penelitian kimia adalah inti untuk meradiasi. Cermati, pelajari, dan bereaksi. Carikan pada kalian semua. Ingatlah, tak ada persiapan yang terlalu pagi. Terima kasih. Lantas apa? Lebih dari 100 tahun lalu, bangsa ini dijajah karena rempah-rempahnya. Dan kini kawan, hal yang sama terjadi dengan cara yang berbeda. Tanaman dan sumber daya alam hayati direbut hanya untuk keuntungan semata. Apakah bangsa ini sudah merdeka? Jawab aku sekalian. Baiklah! Ini yang mana rakyat. Karena aku yakin kalian semua yang di sini adalah calon penggerak industri bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Tidak mungkin tahu. Kalau misalnya botol dan pakaian yang kalian pakai terbuat dari minyak bumi, mungkin tidak banyak juga yang tahu. Kalau misalnya pupuk yang petani kita pakai terbuat dari udara di sekitar kita, banyak yang bilang Indonesia kaya raya sumber dayanya.
Tapi coba kita pikir lagi. Sebenarnya kayak di mananya sih? Apakah kita sudah mencari tahu seperti itu? Dan terlebih lagi, potensi saya belum tahu. Teknologi prosesnya, apakah kita sudah tahu? Apakah kita sudah punya? Untuk itu, mari kawan-kawan, kita belajar. Di institut kita tercinta, tekun, masterkan semua ilmu proses yang ada. Dan jangan lupa bertanya, kalian belajar untuk apa? Ambis kalian untuk siapa? Aku tunggu jawaban kalian di Institut Teknologi kita yang tercinta. Untuk menghasilkan produk-produk bangsa yang berkualitas, maka diperlukan bahan baku yang dipilih dan diolah dengan tepat. Bahan baku tersebut seharusnya merupakan hasil dari buah pikiran kalian semua, wahai anak sulung bangsa teknologi. Semua itu tidak mungkin. Semua itu mungkin asalkan kalian memiliki ambisi dan kecintaan terhadap negara Indonesia ini. Majukan industri material Indonesia melalui produk-produk lokal untuk bangsa Indonesia yang lebih sejahtera. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Perubahan akan terjadi pada berbagai sisi. Begitu pula di bidang industri. Jadikan ini kesempatan, bukan untuk ditakuti. Pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah kunci supaya kita tidak tergerus oleh robot dan otomasi. Hal ini menjadi penting karena sejatinya dibutuhkan industri yang tangguh untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Mari bersama kita serukan, hidup perindustrian Indonesia. Industri 4.0 sudah ada di depan mata kita semua. Industri 4.0 membutuhkan kalian semua. Membutuhkan kolaborasi dari kreativitas, kecerdasan ilmu teknologi, dan juga kemampuan kewirausahaan. Angka putus sekolah yang masih tinggi, rendahnya angka kolaborasi para mahasiswa masih menjadi PR kita bersama. Mari kita tanamkan jiwa kolaborasi dan hati wirausaha. Mari kita ucapkan kata-kata yang disebutkan oleh pahlawan kita dulu. Merdeka! Selain itu kawan, Indonesia adalah negara tropik, berlahan potensial luas, dan berkeanekaragaman hayati tinggi. Tanaman tumbuh dengan cepat dan lebih besar di negeri ini. Bermacam tumbuhan yang potensial tersimpan di dalam keanekaragaman hayati negeri. Maka seharusnya Indonesia bisa menjadi pusat payung ekonomi dunia. Peluang ini telah dibuka selebar-lebarnya oleh pergerakan dunia, terutama Uni Eropa. Kita jangan mau kalah, kawan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena kita punya segalanya. Negara yang mempunyai sumber daya di atas rata-rata tak boleh terbawa arus rata-rata.
tetapi harus menjadi leader dan adidaya. Tak kurang-kurang kita mendengar tentang potensi yang dimiliki bangsa ini. Tak sedikit orang cerdas yang hadir di tengah-tengah kita. Teknologi tak pernah henti dikembangkan. Karya terus bermunculan. Namun jangan pernah lupa untuk siapa karya dicipta. Tugas kita lah untuk menyampaikan karya sang cerdas kepada masyarakat agar Republik ini bisa terus tumbuh seperti yang dicita-cita. Angkatan kerja di Indonesia tahun ini meningkat 2,5 juta lebih banyak daripada tahun lalu. Gimana enggak? Zaman now, e-commerce di mana-mana. Ojek online, toko online, tukang pijat aja sekarang online. Tapi tetap aja angka pengangguran masih banyak di negeri ini. Realita ini menuntut kita biar kita lebih kreatif lagi ya teman-teman. Kreatif itu gimana ya contohnya? Misalkan lagi gambar nih di kelas, gambar orang gitu, pelan-pelan. Temen yang gak jelas. Tiba-tiba dosen datang, ini gambar siapa? Gambar saya Pak. Masterpiece ini luar biasa gambar. Ya di dasar tentunya. Maksudnya apa? Kalau kita takut salah itu jadinya kurang kreatif. Karena kunci kreatif itu, jangan takut salah, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Gitu. Nah, ada di sini bukan berarti hanya duduk manis dan menerima wejangan. Berada di sini juga bukan berarti hanya diam dan berharap tinggi dengan sendirinya. Ruang berpikir tidak akan terubah dengan sendirinya tanpa adanya visi yang memandang luas ke depan. Bangun ruang berpikir itu di setiap penjuru kampus hingga di bawah tenda kaki 5. Mahasiswa, Indonesia bukanlah ruang tunggu, bukan pula sebuah singgahsana bagi para penguasa, melainkan sebuah lobi bagi mereka yang rindu dan ingin menjemput sukses Indonesia. Baik, satu bintang akan mampu untuk konstelasi. Satu aksi akan mampu membentuk kolaborasi. Bila konstelasi menjadi petunjuk arah para pelaut Nusantara dahulu, biar kolaborasi menjadi petunjuk arah para pembangun bangsa kini. Agar langkah pergerakan yang kita susun menjadi serentak dan harmonis. Agar rintik tangis di hati kita kini mampu menyalakan pelangi di ujung senja nanti untuk Indonesia Emas 2045. Peserta UKM ITB 2018, tutup mata, tundukkan kepala kalian.